Ya, terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan sudah kembali bergabung rekan Prisa Sembodato. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai penuhi kebutuhan SDM lewat marketplace talenta. Sudah tersambung melalui video conference ada Ibu Nadila Setiabudiarto yang merupakan founder and CEO dari Simpler dan juga merupakan formerly talentmarket.id. Jadi dulu namanya adalah talentmarket.id, sekarang namanya berubah jadi Simpler ya. Apa kabar, Mbak Dila? Kabar baik, Mas. Baik, Apa terima kabar kasih. semuanya? Kabar baik? Terima kasih sudah diundang. Ya, terima kasih sudah bergabung. Kalau yang Anda baca begitu ya, apa sih dari kebutuhan pencari kerja soal lapangan pekerjaan di Indonesia, Mbak Dila? Oke, baik, terima kasih pertanyaan. Jadi saat ini, baik di Indonesia maupun secara global sendiri, job seeker atau pencari kerja itu punya beberapa kebutuhan utama dalam mencari pekerjaan, terutama di era digital dan pasca pandemi. Saya ambil 2 poinnya aja. Yang pertama adalah fleksibilitas. Nah, jadi banyak job seeker, terutama generasi muda dan milenial, itu mencari fleksibilitas kerja seperti remote working, hybrid models, gitu ya. Nah, namun Simpler di sini fokus di kemudahan akses dan efisiensinya. Jadi mereka mencari bagaimana sih caranya platform yang memudahkan proses pencarian dan aplikasi pekerjaan sehingga tidak memakan waktu yang lama, terus lebih praktis juga, termasuk adanya personalisasi dalam pencarian pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan minat mereka, seperti itu. Nah, seperti apa Simpler hadir untuk memberikan solusi dan mengapa Simpler mengubah nama dari tadinya talentmarket.id ya? Ya, oke, baik. Nah, jadi kalau dari Simpler sendiri, pertama mungkin saya jawab, kami hadir di sini untuk memenuhi kebutuhan dari para pencari kerja dan yang memberikan penyedia kerja sendiri, gitu. Nah, di mana kami menjembatani mereka melalui platform kami mengkombinasikan antara GenAI dengan human expertise untuk melakukan simplifikasi dalam proses rekrutmen. Nah, kenapa kami merubah nama kami dari talentmarket.id menjadi Simpler? Nah, pada awalnya kami fokus hanya di area eksternal rekrutmen saja. Namun kami memahami bahwa kebutuhan dari industri sendiri itu juga ingin memenuhi kebutuhan daripada para pencari kerjanya di internal perusahaan mereka. Seperti itu. Oke, kalau tadi kan Anda juga menyoroti adalah permasalahan ataupun mungkin kendala dari sisi pencari kerjanya begitu ya, untuk bisa mencari lapangan pekerjaan yang mereka kemudian inginkan. Lalu dari sisi penyedia kerjanya sendiri, kendala apa yang sering dialami oleh mereka? Oke. Nah, menurut survei dan dari sumber yang kami terima sendiri, 81% perusahaan itu sulit untuk membentuk posisi yang ada di perusahaan mereka. Rata-rata mereka membutuhkan waktu lebih dari 1 hari untuk mendapatkan profil kandidat, bahkan bisa jadi profil yang didapatkan itu belum sesuai. Sebagai contoh, misalnya penyedia kerja memasang iklan lowongan A, kemudian akan tetapi profil yang didapatkan sendiri itu jauh lebih tidak sesuai dengan posisi yang A tersebut. Kemudian rata-rata waktu yang diperlukan untuk merekrut karyawan itu adalah 42 hari. Nah, sedangkan kebutuhan bisnisnya terus berjalan. Dan perusahaan membutuhkan karyawan itu bukan untuk hari ini biasanya, tapi untuk kemarin gitu. Nah, kemudian untuk mendapatkan talent yang sesuai diperlukan, itu kita perlu beberapa source ataupun platform di perusahaan itu. Apalagi untuk mencari pasif-pasif talent, kemudian perusahaan-perusahaan lainnya sendiri ya, itu dimana terkadang membutuhkan beberapa platform untuk melakukan schedule interview, assessment, terus proses administrasi lain, dan mereka mempunyai platform tersebut secara masing-masing sesuai tugasnya. Jadi lebih lagi kurang efisien dan efektif sehingga prosesnya jadi lama. Seperti itu. Oh, jadi disitulah Simpler hadir begitu ya, membuat prosesnya ini lebih efisien. Betul. Lantas sudah mempekerjakan berapa banyak pekerja dengan pencari kerja? Oke. Nah, untuk di kami sendiri, dari kami itu mempunyai saat ini, kami mulai dari Mei 2024. Nah, saat ini talent eksternal yang terdaftar di platform kami itu ada 1.000 lebih kandidat. Nah, dari yang kandidat yang sudah ada di sini, 85% success rate-nya untuk di placement ke perusahaan lokal maupun di global. Oke, baik. Cara kerja dari solusi-solusi yang Anda tawarkan itu seperti apa di platform Mbak Dila? Nah, mungkin saya akan informasikan cara kerja dari dua sisi ya, baik itu dari perusahaan maupun dari pencari kerjanya sendiri. Nah, dari perusahaan
perusahaan dan pencari kerja itu sebenarnya hanya cukup membuat profil saja di platform kami gitu. Nah, kalau dari segi perusahaan, kemudian mereka melakukan input melalui search engine kami, karena kami menggunakan GenAI gitu di dalam platform Simpler, kemudian sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasinya. Nah, kemudian Simpler akan memberikan list kandidat, baik dari eksternal maupun dari internal karyawannya, di mana kami memberikan gambaran mengenai profilnya, rating kecocokan, dan alasan kenapa kandidat ini sesuai dengan posisi tersebut. Sehingga perusahaan hanya membutuhkan effort untuk connect dan engage dengan hire talent tersebut. Berarti lebih dimudahkan lagi sebenarnya ya untuk para pencari kerja ini untuk menyeleksi ya. Tetapi kan saat ini banyak sekali isu-isu terkait dengan lapangan pekerjaan begitu ya. Anda melihat ada fenomena penurunan juga tidak dari mungkin penyedia lapangan kerja yang tidak tidak sebanding begitu ya dengan pencari yang mungkin dulu masih nggak terlalu signifikan, tapi kok makin naik nih yang pencari kerja tetapi penyedianya itu mungkin turun atau seperti apa? Oke, baik. Dari fenomena yang ada sendiri, terutama untuk di Indonesia sendiri, kita melihat bahwa beberapa perusahaan mungkin merubah strateginya gitu. Dari kacamata Simpler sendiri, kami melihat perusahaan tersebut gitu ya, itu merubah strateginya yang mungkin menjadi lebih digitalisasi gitu ya. Nah, di mana kami hadir di sini untuk membantu para pencari kerja yang mungkin berdampak untuk bisa lebih melakukan namanya personal branding. Jadi selain daripada kami menyediakan platform untuk para pencari kerja untuk bisa auto apply dan bisa dilihat profilnya kepada para penyedia kerjanya, kami melakukan career coaching di sini. Kami melakukan career coaching bagaimana mereka bisa meet the market demands-nya seperti apa gitu. Jadi kami melihat bahwa ada potensi ataupun peluang dari talent Indonesia ini juga bisa ke global gitu. Makanya kami sendiri juga ada beberapa perusahaan yang memang terbantu dari segi proses-prosesnya di area Southeast Asia seperti itu. Oke, jadi penyalurannya tidak hanya kemudian dari dalam negeri, tapi di luar negeri juga ada gitu ya, yang penyedia kerjanya yang Anda coba bantu untuk bisa mencari SDM. Oke, dari sisi pencari kerjanya gitu ataupun SDM-nya, sejauh ini yang sudah tertampung lah ya di Simpler ini sudah berapa banyak dan penyedia kerjanya udah berapa banyak yang menjadi mitra? Oke, baik. Nah, kami mulai Simpler ataupun awal mulai marketing itu kami mulai dari Mei 2024. Tadi seperti yang saya informasikan untuk talent secara eksternal sendiri yang memang sudah kami kurasi di sini mulai dari proses interview dengan para recruiter kami, kemudian kami sudah lakukan assessment, kemudian CV-nya juga sudah update gitu. Jadi yang kami berikan di sini adalah lebih ke informasi, jadi bukan hanya data saja gitu. Itu lebih kurang kami sudah punya 1.000 lebih kandidat yang ada di dalam platform kami. Dan kemudian kami saat ini membantu 25 perusahaan yang sudah kami bantu, baik itu dari small, medium, enterprise, dengan rate 80% mereka bisa mengurangi hiring cost dan hiring time mereka di dalam perusahaan mereka sendiri. Baik, lantas bagaimana sistem bisnis ya dari Simpler ini sendiri? Nanti kita akan ulas lebih jauh, kita jeda dulu. Ya, dan Ustaz bersama kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan CEO dari Simpler, ada Mbak Nadila. Oke, Mbak Dila, model bisnisnya kalau begitu dari Simpler seperti apa? Gimana cara Simpler cari cuan lah kurang lebih kayak gitu? Betul, karena itu yang paling utama kalau dari segi bisnis ya, betul. Mbak. Nah, bisnis model dari Simpler sendiri adalah freemium subscription untuk perusahaan. Jadi perusahaan bisa mulai menggunakan platform kami untuk bisa mencari ataupun menggunakan dan membuild mereka punya talent marketplace sendiri, karena talent marketplace baik dari kandidat eksternal ataupun dari internal karyawan mereka itu dengan free trial 30 hari. Kemudian selanjutnya mereka akan melakukan berlangganan ataupun subscription per bulannya, itu dimulai dari $25 per bulan atau dirupiahkan 385.000. Dan untuk job seeker-nya sifatnya free. Nah, free itu mereka sudah mulai dapat application tracking system, kemudian mendapatkan juga career coaching kita gitu. Kemudian bagaimana caranya mereka bisa job seeker ini membranding personal mereka supaya meet the market seperti itu. Nah, sejauh ini sudah berapa banyak job seeker mungkin ya yang bergabung dan juga udah bekerja sama dengan perusahaan mana saja?
Yang sudah tersalurkan ya. Oke, baik. Nah, yang sudah tersalurkan sendiri, tadi kita success rate kita ada 85% gitu. Hmm. Um, Kalau dari perusahaannya, kita ada dari perusahaan Indonesia, kemudian kita juga ada klien ataupun hiring partner kita dari Singapura, seperti itu. Dan kalau dari global, karena tadi kembali lagi ke fenomena yang ada adalah para job seeker ini memang sekarang lagi mencari fleksibilitas gitu. Oke. Bagaimana cara kita bisa bekerja secara hybrid dan para pencari talent di luar Indonesia secara global sendiri, mereka membuka kesempatan itu untuk bisa secara remotely seperti itu. Jadi placement success rate kita adalah 85%, di mana mereka sudah ditempatkan di beberapa perusahaan, baik secara lokal di Indonesia maupun di Singapura Wow, sendiri. Simpler ini sudah beroperasi berapa lama sih dan target profitabilitasnya apakah sejauh ini sudah tercapai, on the track atau bagaimana? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, kita mulai dari Mei 2024 dengan nama awal kita adalah Talent Market ID Oh, masih karena baru ya. betul, karena memang kita melihat kebutuhan sendiri di sini bukan hanya sebagai job posting gitu atau job portal, tapi kita buat talent marketplace di mana mereka si perusahaan itu dan pencari kerja itu saling bisa bertemu kemudian tanpa harus melakukan job posting atau harus apply gitu. Hmm. Jadi mereka bisa saling mendapatkan akses dan connect gitu. Tentunya seluruh user kandidat yang ada ataupun pencari ataupun penyedia kerja yang ada itu sudah di-verified gitu. Nah, secara profitabilitas sendiri kita sekarang masih tetap berjalan gitu ya untuk kita bisa mencapai ARR kita target kita 90% untuk mencapai ARR dan kemudian kita sudah membantu 25 perusahaan yang ada dan yang menariknya di sini adalah di mana kita membantu perusahaan tersebut bisa mengurangi tingkat hiring cost dan hiring time mereka sebanyak 80%. Jadi cost daripada mereka sendiri itu berkurang cukup jauh gitu. Oke. Dan tingkat profitabilitas kita sekarang masih tetap berjalan untuk kita bisa mencapai target di tahun depan seperti itu. Oke. Dari berbagai macam success story lah ya yang prosentasenya tadi Anda sampaikan sampai dengan 80%-an ya yang kemudian dapat terserap di dunia kerja begitu untuk SDM-nya. Apa sih yang bisa dilakukan oleh pencari kerja lah ya agar kemudian mendapatkan perhatian dari penyedia kerja gitu. Mungkin ini Anda melihat ada semacam polanya lah. Oh, possibility-nya kalau mereka yang direkrut cepat begitu ya oleh penyedia kerja adalah yang seperti A, B, C, dan D begitu. Mungkin Anda bisa share ini karena mungkin banyak job seeker di luaran sana gitu. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, yang pertama yang dilihat dari market demand sendiri adalah job seeker ini mereka selain daripada technical skill-nya juga soft skill-nya gitu. Karena dan bagaimana si job seeker ini bisa melihat perkembangan bisnis ke depannya gitu. Mereka bersama-sama untuk bisa mencapai perkembangan bisnis yang ada. Nah, yang perlu digali lagi gitu ya, kalau dari hasil survei dan kami melihat kebutuhan yang ada, 70% job seeker itu masih belum mendapatkan atau belum bisa membranding personalnya gitu. Bagaimana sih caranya supaya bisa meet the demand Ada tips daripada nggak market yang ada. dari Mbak Dila mungkin bagaimana untuk membranding singkat saja? Boleh. Oke. Nah, jadi tipsnya sendiri yang pertama adalah profilnya sendiri itu harus bisa meet the market demand gitu. Jadi kalau misalnya permintaannya adalah untuk kualifikasi A, B, C, maka yang dilakukan adalah kualifikasi A, B, C seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya rajin untuk terus melakukan latihan ya gitu. Kemudian yang paling penting lagi adalah koneksi sekarang gitu. Jadi koneksi dalam arti kata dalam hal ini bukan orang dalam tapi lebih kepada growth the market, bagaimana sih market yang ada saat ini gitu. Apa sih kebutuhan yang ada saat ini gitu. Dan tentunya meningkatkan dari soft skill dan technical skill-nya. Sekarang banyak bootcamp dan yang lainnya gitu ya untuk meningkatkan kapasitas daripada diri sendiri dan marketnya sendiri gitu. Baik. Jadi harus dari segala sisi ya, termasuk soft skill. Ya, baik. Mbak Dila, terima kasih sudah bergabung dan berbincang pagi hari ini di Create Up. Sukses untuk Simpler. Sampai jumpa. Sama-sama. Baik, oke, kita akan lihat pemirsa pergerakan dari IHSG di pukul 9 lebih 28 menit waktu Indonesia bagian Barat.
Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, kami pass through dari RTI ya. Sejauh ini IHSG bergerak melemah 0,58% di level 7.696,027. Kembali bergerak di bawah level 6.700 atau Di kembali ke 7.600 ya. 6.000 kembali ke 7.600-an lagi ya, dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 15.154, sedikit melemah 0,39% terhadap dolar Amerika Serikat. Ya, Top Gainers ada Pani, Brand, PTRO, Goto, Piva, kemudian juga Esatware, Toba, Laba, Citra, kemudian Top Losers ada Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, Aman, Telkom, BSBK, SMIL, JPFA, Medco, dan juga United Tractors. Ya, 5 saham top losers based on value masih adalah saham-saham big caps begitu ya, utamanya adalah banking. Kemudian dari pergerakan sektoral properti memimpin dengan kenaikan 1,83%, disusul teknologi. Sementara demikian ya pemirsa, update singkat sampai dengan pukul 9:29 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, tidak terasa sudah 90 menit juga kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, the trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program Market Review yang akan tayang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prisa Sombodatu. Saya Ki Adrian, sampai jumpa.